dengan jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di tanggal 21 ya. 21 Sya'ban. Ya. Di tahun ini Allah masih memberikan kita nikmat yang tak terbatas kepada kita. Baik nikmat iman wal Islam, nikmat asyiha wal faraq, nikmat makanan, minuman gitu. Dan kita bisa makan dan bisa minum. Bahkan nikmatnya beribadah kepada Allah, lezatnya batiniah dan pikiran kita ketika kita menyebut nama Allah, ketika kita zikrullah. Ini semua adalah kenikmatan yang menjadi indikator atau menjadi ciri-ciri setiap yang hari ini kita merasakan nikmat dalam berbuat kebaikan, itu indikator Allah Ta'ala memberikan tarbiyatul fitriyah, memberikan bimbingan, memberikan didikan kepada kita. Allah mendampingi kita. Kita datang ke majelis ini, gitu ya. Kita itu dimudahkan oleh Allah. Karena hari ini ada yang dienggankan datang ke majelis seperti ini. Tidak hanya dienggankan, ada hari ini yang merasa tidak perlu datang ke majelis seperti ini. Di antara banyak fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu, kok kita hadir? Semoga ini fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Amin Allah. Amin. Para santri yang mulia, kita juga bersalat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salam dan kesejahteraan Allah limpah curahkan kepada Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Santri yang mulia, hari ini kita pertemuan terakhir, sesi terakhir kaitannya dengan mahabbatullah. Ya, berarti kita kalau di terakhir ini isinya ya penegasan-penegasan. Ya, kemudian hikmah terbaik apa yang bisa kita ambil. Terus kita itu bagaimana, gitu ya? Bagaimana kita itu mengamalkan ibadah cinta ini. Jadi kalau sudah mahabbatullah ini akhirnya cinta itu ibadah. Ya, kalau sudah mahabbatullah, cinta ini ada nilainya di sisi Allah. Kalau sudah mahabbatullah, cinta ini ada pahalanya, ada balasannya. Kalau sudah mahabbatullah, maka cinta ini merupakan anugerah yang bisa menghiasi perjalanan kita di dunia
dan anugerah yang bisa kita petik kita petik dan nikmati di saat-saat guru hara, ya, di saat ketakutan dan kepanikan di kampung mahsyar nanti, gitu ya. Gitu. Karena Allah berjanji ketika Allah sudah meridai dan mencintai seorang hamba, nanti di tengah-tengah galaunya, di tengah ribetnya, riwahnya, ramenya, ya, penduduk padang mahsyar, Allah akan berikan kita kanafah. Allah memayungi kita, gitu. Gitu. Dan kita meyakini itu, gitu. Gitu. Maka di tengah-tengah kondisi seperti hari ini, gitu ya. Sekali lagi misalnya ada yang benar-benar tidak tergerak ikut taklim misalnya, ikut kajian, tidak tergerak datang ke majelis, bahkan enggan, bahkan kadang memandang dengan remeh. Remeh. Ya. Maka kok kita hadir, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi semoga ini pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita, karena sesi yang terakhir penegasan ya tentang mahabbah ya, tentang kembali ya. Yang pertama ini al-hub ya, apa artinya al-hub itu? Cinta. Al-hub ya. Al-hub itu artinya cinta. Ternyata Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi An-Nasaiburi namanya. Beliau menulis kitab namanya Risalatul Qushairiyah. Dalam kitab beliau belum menegaskan bahwa ternyata al-hub itu diambil dari kata habah. Diambil dari kata habab. Apa? Habab. Habab itu artinya adalah gelembung air yang selalu berada di atas air. Jadi gelembung air itu kalau dari bawah pasti naik ke atas. Sehingga apa? Al-hub atau cinta itu puncak segalanya dalam hati. Berarti cinta itu adanya di mana? Refleksinya di permukaan hati atau di kedalaman hati? Kedalaman hati. Di kedalaman hati. Tapi dia akan muncul seperti habab, seperti gelembung air. Munculnya di mana? Di permukaan. Ya. Mungkin tersimpannya ya, hakikatnya tersimpan di dalam hati yang paling dalam. Tapi akan nampak jelas menghiasi permukaan hati. Itu disebut cinta. Maka disebut dengan habab. Gitu ya. Gitu ya. Sehingga Abdul Qasim Abdul Karim ini mengatakan tadi habab itu akhirnya dimaknai cinta itu menetap. Jadi kalau sudah tumbuh cinta itu bakal menetap. Kalau menetap itu beribun? Berdiam diri, menetap dan berdiam diri. Kalau sudah menetap, berdiam diri di situ, kemudian dia apa? Ya udah melaksanakan aktivitasnya di situ. Sehingga akhirnya hatinya dipenuhi dengan cinta. Itu yang pertama, ya. Penegasan pertama. Yang kedua, ya. Al-hub atau cinta itu ternyata berasal dari kata al-hubbu. Apa? Al-hubbu. Ya. Al-hubbu itu artinya apa? Yang bergelantungan di telinga apa namanya? perhiasan. Anting-anting. Al-hubbu itu artinya anting-anting. Cinta itu anting-anting. Kenapa coba? Perhiasan. Lah, bukan. Anting-anting itu kalau dilihat ngapain, Bu? Bergelantungan. Nah, ya. Maka ketika seorang itu sudah jatuh cinta, apalagi mahabbatullah, maka dia akan sangat tergantung kepada yang dicintainya. Kalau mahabbatullah berarti sangat tergantung kepada Allah. Gitu ya. Bahkan itu makna pertama, karena ini ya apa di telinga. Makna kedua di sini anting-anting itu kena dimaknai ini karena dia itu bergerak terus, maka terjadi disebut kegelisahan, ketidaktenangan.
Jadi ketika seorang sudah masuk dunia al-hub, jiwanya akan Gelisah. gelisah, tidak tenang. Maksudnya apa? Dia ingin terus-menerus untuk berada di sisi kekasihnya. Maka bahasa ketika Ibrahim alaihissalam ya sudah Allah tetapkan ajal, kemudian Nabi Ibrahim kemudian bertanya, ya Rob, katanya aku kekasihmu, kenapa engkau matikan aku? Ya. Maka Allah menjawab gimana? Apakah engkau tidak ingin bertemu dengan kekasihmu? Betul sekali. Apakah seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan Kekasihnya. maka disebut hubbu atau anti karena ada kegelisahan dan ketidaktenangan jika jauh dari kekasih. Nah, kemudian yang ketiga, al-hub ini berasal dari kata hubbu. Bentuk jamaknya habbah. Apa habbah itu? Biji. Atau habbu biji-bijian. Kira-kira kenapa itu? Maksudnya apa? Cinta itu seperti biji. Biji yang di mana? Di hati. Kalau sudah biji di hati, kemudian ketika ditanam, kemudian kok tumbuh, kok berkembang, tumbuh, maka dia akan menetap di hati. Gitu, cinta itu gitu. Kalau sudah tumbuh, gitu ya. Bahkan ya, bahkan masih sama ya. Menurut Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Ahwajin Al-Qusairi Al-Nasaiburi dalam risalah Qusairiyah itu bahwa al-hub itu dimaknai hibbah. Apa? Hibbah. Hibbah itu artinya adalah kerikil kecil di padang pasir. Apa yang dimaksud dengan itu? Kalau kerikil itu apa sih? Fungsinya apa? Apa? Batu kecil. Ya itu apa? Fungsinya apa? Contoh tadi misalnya, kalau cinta itu benih, ya, sehingga orang yang sudah punya cinta berarti dia punya benih-benih kehidupan. Gitu ya. Karena al-hub itu akan mengungkap rahasia-rahasia kehidupan. Nah, kalau cinta itu kerikil kecil padang pasir berarti Ustaz mau nanya, di padang pasir itu ketika terjadi badai, maka yang berterbangan apanya? Debu. Nggak ada debu. Pasirnya. Pasir. Pasirnya. Pasir debu. Apa ada? Pasir yang kecil. Yang namanya debu itu dari tanah ya. Iya. Nah, kalau badai pasir berarti yang berterbangan Pasir. Nah, pada saat itulah walaupun dia amuk badai, ketika seseorang sudah punya cinta, dia akan bertahan. Dia nggak akan apa? Berterbangan. Nggak ada penerbangan. Cinta itu begitu. Ketika pasir berterbangan kemana-mana, gitu ya, kerikil masih bertahan di situ. Gitu ya. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mengambil pelajaran terbaiknya, gitu ya. Bahkan Imam Ghazali menegaskan bahwa mahabbah itu ya merupakan fitrah, kecenderungan fitrah. Ketika seorang itu memiliki cinta, dia mempunyai kecenderungan kepada fitrah penciptaan dirinya. Ketika seorang tidak punya mahabbah, nah, berarti dia melawan kecenderungan fitrahnya.
fitrahnya kita, fitrah itu ya dasar kita itu diciptakan agar kita itu memiliki Cinta. mahabbah. Maka kalau seorang itu sudah tidak memiliki mahabbah, maka dia itu bertentangan dengan kecenderungan fitrah dirinya. Gitu ya. Ya. Sampai akhirnya bahkan ya apa itu? Al-hub itu dimaknai makhofah. Apa? Makhofah. Makhofah ya. Jadi ini yang istilah makhofah itu ada di kitab Ensiklopedia Tasawuf Imam Ghazali ya. Tadi itu ya. Syekh Muhammad Abdul Muzib ya. Nah di situ menunjukkan bahwa mahabbah itu ternyata aspek operasional. Ya, masa operasional itu ya apa ya? Bahwa mahabbah itu ekspresif. Nggak pernah ya mahabbah itu bisa ditutup-tutupi. Kalau misalnya orang itu bisa menutupi pasti tetap kelihatan. Karena itu operasional, itu aspek teknis. Jadi kalau seorang itu sudah masih punya mahabbah itu walaupun disembunyikan tampil, apalagi tidak disembunyikan semakin tampak. Orang yang tidak punya mahabbah juga walaupun disembunyikan tetap tampak. Begitu. Itu. Nah, bagaimana aspek teknis atau operasionalnya mahabbatullah? Ada dua. Pertama makhofah, yang kedua ma'rifah. Pertama makhofah, yang kedua Ma'rifah. Apa makhofah? Makhofah itu berasal dari kata apa? Khauf. Khauf. Artinya takut. Takut. Jadi ketika seorang itu memiliki mahabbah berarti dia itu ada makhofah, rasa takut kepada Allah. Setelah itu dia akan semakin bermakrifat kepada Allah. Jadi kalau orang takut kepada Allah, maka dia akan berusaha mendekat kepada Allah. Beda ya kalau orang takut kepada manusia, maka manusia itu akan orang itu akan menghindari. Gitu ya. Tetapi di sini ada makhofah, kemudian tangga berikutnya namanya ma'rifah. Jadi berarti apa? Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan berusaha mengenal Allah, mendekat kepada Allah. Itu hadirin para santri yang mulia. Penegasan-penegasan ini kita semakin paham ya. Akhirnya kita memang ini ya diperintahkannya untuk apa? Untuk mendekat Ya memiliki mahabbatullah akhirnya ini. Ya. Sampai Rasulullah sampai Allah menegaskan dalam surat Al Imran ayat 31 yang tadi di mukadimah Ustaz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu kan. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, gitu ya. Gitu. Insya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Berarti dalam hal ini akhirnya apa? Kita itu hari ini berada di Iya, kita berada di ruang-ruang ya, ruang-ruang dan waktu di mana kita itu suruh mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Gitu ya. Akhirnya begitu. Artinya dalam konsep hidup ini ya itu menjadi paket mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai orang itu menjadi paket akhirnya. Dan hari ini kita teruji di ruang-ruang gerak kehidupan kita. Coba sekarang dibuka surat 9 ayat 24. Semua dibuka surat At-Taubah ayat 20. 24. Ya. Mungkin salah satu membaca yang lainnya menyimak. Panjang.
banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ta'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul adzim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Para santri yang mulia. Bahkan sampai ayat ini pun bentuk ghayyurun. Apa ghayyur itu? Ghayyur itu apa? Allah itu punya sifat ghayyur. Ghayyur itu cemburu kepada orang-orang mukmin. Gitu ya. Maka sampai akhirnya di situ ada kalimat, jika mukmin itu kok lebih mencintai bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, perniagaan yang mereka usahakan gitu ya. Dan sebagainya yang tadi dia disebutkan Allah dalam ayat ini, kemudian Allah menegaskan dari mereka lebih mencintai itu daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah memberikan keputusan. Berarti kan di sini ada dalam tanda kutip ada kemarahan. Ya, kemarahan. Bagi orang mukmin yang punya kesadaran, punya pemahaman utuh kepada Allah, dia akan gemetar ketika mendengar ayat ini. Ini seolah-olah ini kan ancaman. Yang ngancam siapa? Allah. Pemilik kehidupan kita. Bayangin, awas ya kamu gitu. Kalau misalnya diri kita misalnya nih, diri kita diancam orang lain aja gimana? Takut. Pasti takut. Apalagi misalnya nih diri kita itu merasa lemah gitu. Kemudian ditindas dan diancam orang lain yang merasa kuat. Gitu kan pasti panik. Betul atau betul? Betul. Nah ini Allah menegaskan gitu loh. Kamu itu kalau kau lebih mencintai bapakmu, anak-anakmu, pasanganmu, hartamu, perniagaan yang kamu usahakan, kendaraanmu, rumahmu daripada gitu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan berjadi jalan Allah, maka tunggulah Allah akan mendatangkan keputusan. Berarti dalam hal ini akhirnya apa? Mahabbatullah. Cinta kepada Allah itu adalah perkara yang paling luhur. Ya. Dalam apa? Dalam tahapan makomat. Makomat itu apa sih? Makom. Jadi gini loh. Iya betul. Jadi gini. Ternyata mahabbatullah itu di sana ada makomat, ada darajat. Ada makomat, ada derajat. Makomat itu adalah kedudukan spiritual.
Jadi dia itu posisinya di hadapan Allah itu di mana gitu loh. Kalau darajat itu adalah derajat kemuliaan hamba itu di hadapan Allah. Gitu ya. Kalau bicara darajat kan berarti di hadapan Allah itu ada yang hina, ada yang mulia. iya. Kalau makomat itu di hadapan Allah ada yang tinggi, ada yang Rendah. rendah gitu. Ada yang kedekatan kepada Allah luar biasa, ada yang tidak dekat sama Allah sama sekali gitu. Ya. Gitu ya. Orang yang sudah merasakan adanya mahabbatullah gitu ya. Gitu ya. Maka dia akan mendapatkan makom dan darajat berupa apa? Ada syauq, ada salam, dan ada aridho. Syauq apa syauq? Syauq itu apa? Kerinduan. Salam. Selamat. Salam itu bahasanya kedamaian. Kedamaian. Kemudian ridho, gitu ya. Jadi ketika seorang itu sudah sampai kepada makomat yang tinggi dan derajat yang paling tinggi, berarti di situ dia mendapatkan buahnya. Dia itu bisa merasakan hasilnya. Apa yang ada dalam dirinya? Ya tadi ada syauq, ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah, ada salam, ada kedamaian jika dia itu mendekat kepada Allah, dan ada ar-ridho. Gitu ya. Coba sekarang di situ dalam surat ini ya, surat Al-Maidah ayat 54 ya. Surat kelima ayat berapa? 54. Di situ Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Idal akhiri alah. Sampai sini jelas. Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Nah, gitu ya. Jadi kan ceritanya gini tuh, ayat sebelumnya, ya, hai orang-orang beriman, ya yalladzina amanu mayyartada minkum ang dinihi fasawfa ya'tillah. Jika kamu itu murtad dari agama Allah, maka Allah kan mendatangkan generasi pengganti. Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Generasi pengganti itu siapa? Kaum yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira mulia mana yang digantikan atau yang menggantikan? Yang menggantikan. Iya. Berarti generasi yang digantikan itu generasi yang Rusak. Generasi yang rusak dan sering melakukan fasad dan fil ard, membuat kerusakan di bumi ini, baik di daratan, di lautan maupun di udara. Gitu. Maka Allah akan mendatangkan generasi pengganti. Salah satunya apa? Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Inilah ketika seorang hamba atau kaum sudah sampai makom mahabbatullah, maka dia disebut dengan Robi Rodia. Apa Robi Rodia? Sebuah kaum yang Allah ridho kepadanya dan kaum itu ridho kepada Allah. Rodi. Nah, gitu ya. Nah, ya. Baik, kita masih ada waktu ya? Masih kan? Ya. Kita ke bab terakhir, yaitu cara dan syarat mencapai mahabbatullah. Cara itu uslub
uslub ya. Ya, syarat. Ya, itu syarat itu dari bahasa Arab ya. Uslubiyah, wasyarat. Gitu ya. Cara dan syarat mencapai Mahabbatullah. mahabbatullah. Gitu ya. Nah, kita akan bahas caranya dulu. Caranya dulu. Ya. Hadirin para santri yang mulia ya. Ya. Kita semua sudah memahami bahwa tadi ya, cara dulu ya, kita sudah memahami bahwa jadi gini, cinta itu ya, kecintaan kepada Allah itu sebenarnya tujuan yang paling jauh dari makomat dan puncak tertinggi dari darajat. Nah, gitu ya. Siapa yang bisa mengulang? Apakah sambil mengantuk ria, apalagi mendengar merdunya suara Ustadz? Terlalu serius akhirnya. Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi. Serius. Oke, satu ulang ya. Sesungguhnya mahabbatullah atau kecintaan kepada Allah itu adalah tujuan yang paling jauh dari makomat dan puncak tertinggi dari darajat. Gitu ya. Artinya ketika seorang sudah mencapai mahabbatullah, maka dia itu mencapai makom tertinggi, makom yang paling jauh. Sudah tidak ada lagi setelah itu. Dan dia kalau sudah mahabbatullah, dia itu berada di puncak darajat tertinggi. Kalau puncak kan tertinggi. Berarti di atasnya sudah tidak ada lagi darajat lagi. Bisa dipahami. Insyaallah. Berarti kalau seorang hamba belum mencapai mahabbatullah, dia belum merasakan makom yang paling jauh. Ya, berarti makom itu apa toh? Makom tadi adalah kedudukan spiritual. Kedudukan spiritual itu apa sih? Kedalaman iman. Ya iya betul. Kedalaman iman. Apa itu? Kedudukan dia di sisi Allah. Pandangan Allah tentang dirinya itu makom. Allah hari ini memandang kita apa gitu. Oh, menurut Allah kita itu hamba yang seperti apa? Itu namanya kedudukan spiritual. Kan Allah itu punya penilaian. Betul tidak? Oh, hambaku ini kayak gini. Gitu. Nah, penilaian Allah itu menentukan makom. Maka di apa namanya? Makomat ini ya. Sebagaimana yang saya itu ya. Mungkin jenengan pernah dengar kitab judulnya sangat pendek, satu kata. Al-Luma gitu. Apa judulnya? Al-Luma. Iya. Syekh Abu Nasil Asy-Syaraj. Ya. Pernah dengar bukan? Pernah punya kitabnya? Dereng. Jadi kitab ini gitu ya. Apa namanya? Ya. Kalau lengkapnya Al-Luma fit Tasawuf sebenarnya gitu. Gitu ya. Boleh nggak misalnya, oh kita mau ngasih nama anak kita Al-Luma, gitu boleh nggak? Boleh. Artinya Al-Luma itu artinya apa kira-kira? belum tahu. Orang Al-Luma itu satu artinya adalah nih, arti bebasnya adalah orang memiliki self confidence.
Self Self. Kemudian apa? Percaya diri. Percaya diri. Gitu ya. Jadi al-luma itu percaya diri, kemudian dia itu bahasanya al-luma itu kalau dalam tasawuf itu mereka yang seorang saleh itu seorang hamba yang terus tak berhenti berpetualangan untuk mendekat kepada Allah. Terus dia berusaha mendekat kepada Allah. Terus dia menaikin tangga-tangga akrabun. Akrabun illallah. Dia terus menaiki tangga-tangga bagaimana dekat dengan Allah. Maka kitabnya ini aslinya tadi judulnya Al-Luma fit Tasawwuf. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, dalam kitab ini tegaskan bahwa makomat, tadi kan bicara makomat ya. An-Nasr As-Saraj. Abu Nasr As-Saraj ini menjelaskan bahwa kedudukan spiritual itu dilihat dari apa? Seorang itu memiliki makom itu dilihatnya dari apa? Gitu ya. Dalam hal ini akhirnya apa? Mahabbatullah itu bisa ditempuh ketika dia itu menempuh makom-makom ini. Gitu ya. Apa itu makom-makom yang harus ditempuh? Pertama, ya, sudah pernah kita bahas yaitu tubuh ilallah. Yaitu taubat. taubat. Kemudian waro. Waro apa? Kalau taubat kan jelas ya. Kalau waro apa artinya? Waro itu orang yang berusaha menjaga kesucian dirinya. Itu waro. Baik dari sisi kesucian zohiriyah maupun kesucian batiniyah. Gitu. Gitu ya. Yang itu yang batin itu, Ustaz. Tidak hanya batin, waro itu lahir juga. Contohnya misalnya dulu kan ada itu ya, riwayat kisah. Kalau zaman Nabi ya Abu Bakar Siddiq itu. Gitu ya. Ketika dia itu makan, tetapi ternyata makanan itu tidak jelas hukumnya, ini halal atau haram. Berarti kalau antara halal dan haram namanya apa? Subahat. Subahat. Maka sudah makan, kemudian dia muntahkan. Dia memasukkan jarinya ke mulutnya biar muntah. Seperti juga Imam Syafi'i begitu. Bahkan seperti siapa lagi? Ayahnya Imam Syafi'i siapa? Itu siapa itu? Ada riwayat tentang seorang lagi melakukan perjalanan, kemudian dia berteduh istirahat di pinggir sungai, kemudian ada apel lewat di sungai itu, kemudian langsung diambil dia makan. Itu siapa? Kisah tentang siapa? Idris. Apa? Oh, siapa ini? Ya, Imam Syafi'i. Itu kisah ini loh ya. Ya. Kisah yang masyhur ya. Idris bin Abbas ya. Bukan. Apa itu? Masa jenengan nggak Belum pernah mendengar. masa sih? Kayaknya pernah. Kayaknya pernah kisah. Di kartun ya. Nggak tahu apelnya siapa gitu. Oh, ini kalau ini sering kok ini gitu ya. Gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi memang ada beberapa versi, tapi versi yang ini ya, apa ya, ada yang itu loh, versi yang paling ini adalah bukan Imam Syafi'i, tapi siapa itu? Mazhab pertama itu siapa? Kan Imam mazhab itu ada 4.
Yang keempat namanya ya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Itu ya. Kemudian yang ketiga ya Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu ya punya guru yang bukan mazhab kedua. Namanya siapa? Imam Malik. Malik. Nah, Imam Malik itulah punya guru. Mazhab yang pertama namanya Kembali. Imam Hanafi. Hanafi. Imam ya. Ya. Hanafi atau kadang disebut Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Jadi siapa sih yang dalam beberapa kisah hikmah itu ya mereka yang makan apel itu ya si ayahnya siapa? Imam Abu Hanifah ini. Siapa? Sabit bin Marzaban namanya. Ya, udah itu ceritanya. Udah nggak usah ceritakan nanti mengantuk jenengan. Iya toh? Nah, ya. Betul. Betul. Malah mikir. Siapa gitu. Kan itu. Yang kemudian itu loh ketika suruh jagain kebun apa gitu kan. Setelah itu pemiliknya datang terus suruh milihin yang paling manis. Iya. Siap dia metik, ternyata itu yang pemiliknya makan kemudian kok asem, nggak manis. Suruhnya metik lagi, dikasih ke pemiliknya itu dimakan asem lagi. Kamu tuh suruh milihin yang manis kok asem terus gitu ya. Apa kata ini Sabit ini? Ya saya kan ditugas untuk menjaga, nggak pernah nyobain gitu. Sabit ini nggak tahu, karena nggak pernah nyobain itu mana apel yang manis dan asam nggak ngerti. Maka distilahkannya pemilik kebun apel ini ini tertarik. Masya Allah jujur sekali orang ini kan gitu kan. Suruh jagain apel gitu ya. Kalau kita gimana? Yang penjaga ya kita punya hak untuk makan. Gitu. Pemahamannya begitu, padahal enggak. Iya, karena disuruh menjaga ya harus dijaga Ustaz, nggak boleh dimakan. Iya, itu kalau Sabit, bapaknya Abu Hanifah. Kalau kita gimana? Iman kita ya suruh jaga ya coba kita cobain lah. Betul atau betul? Ngaku aja dah. Setengah-setengah. Setengah-setengah kagak. Emang begitu karakternya. Penasaran. Itu ujian soalnya. Ada yang lulus, ada yang tidak gitu loh. Dia amanah terhadap sesuatu yang dititipkan kepadanya kan itu. Maka dari sini dia itu sangat warak tadi, warak sekali. Gitu kan kita pertama tadi taubat, yang kedua warak. Itu makomatnya itu. Tangganya itu, tangga kedudukannya. Sampai akhirnya dia mau suruh menikah dengan wanita yang apa? Buta, tuli, bisu, sama lumpuh kan itu. Komplit nih. Itu yang pemiliknya apel bilang apa? Kamu akan saya halalkan apel yang kau makan asal kamu nikah dengan anak saya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Gitu. Kira-kira gimana itu? Kalau Ustadz mah nggak mau lah. Gimana coba? Gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi karena Ustadz itu makomnya tidak seperti si Sabit gitu ya. Jauh sekali gitu ya. Sabit iya aja. Yang dia pertimbangkan kehalalan yang dia makan. Itu warok itu begitu. Kalau Ustadz, karena Ustadz nggak makan apelnya, kalau ditawarin kayak gitu nggak mau lah. Bagaimana anak saya nanti? Kan nggak apa-apa kan? Kan sekali lagi berarti dari sampai di sini mencari pasangan itu harus mempertimbangkan tentang bagaimana nasib anak-anak nanti kan itu kondisi Normal. Tetapi si Sabit ini karena dia itu saat itu tidak lagi memikirkan tentang keluargaku nanti kayak apa. Yang dipikirkan tuh karena saking waroknya ini loh. Pokoknya bagaimana halal
apel yang kau makan. Udah mau disuruh apapun, yang penting bisa dihalalkan. Pemiliknya ridho terhadap apel yang dia makan gitu. Padahal itu ya di sungai loh. Kalau nggak di jalan loh. Ngambilnya nggak di kebun itu. Gitu ya. Apalagi kita ngambilnya di kebun. Ini lagi. Ya apalagi kalau ada kisah-kisah dulu kan di kampung-kampung itu yang deket kebun tebu. Oh, udah. Orang itu habis nyari makanan ternaknya langsung masuk deh ke kebun tebu. Dia udah bawa apa? Sabit kan? Langsung dia potong, dia makan tuh di tengah kebun itu. Dan biasa aja. Ya. Betul atau betul? Betul Ustaz, ya Allah. Oh, benar, tidak Ustaz. hanya di situ truk tebu lewat aja gitu, dia langsung naik. Padahal jalan. Dulu itu. Ya, ya Ustaz itu cerita itu ya dulu. Allah. Nah, Banyak dosa, nah Ustaz. sekarang itu banyak juga tuh, bentuknya beda. Nggak tahu truk tebunya sekarang modelnya apa bentuknya gitu. Ada. Sekarang ini konteksnya berbeda gitu. Warok ya. Baik. Yang ketiga, makom ke zuhud. Zuhud itu berarti apa? Meninggalkan dunia. Bukan, salah. Tidak. Tetap di dunia. tidak mengejar dunia. Tetap mengejar no. Jadinya kan masa lupa ada kisah seorang syekh, ya syekh, dia itu punya pesantren, tapi syekhnya ini miskin, gitu lah. Kemudian dia mengutus santrinya untuk datang ke gurunya, gitu kan? Akhirnya dia datang ke gurunya yang jauh, gitu. Nah, gurunya ini ternyata juga seorang asy-syekhul kabir, seorang syekh besar. Begitu nyampe ke pesantrennya kaget karena pesantrennya mewah sekali. Besar, mewah gitu ya. Begitu masuk, salam kaget. Ketika masuk ke ruangannya syekhnya ini gurunya dari Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Ya, saya Ustadz ulang. Ini kok nyautnya lama sekali sih. Gurunya dari gurunya. Loadingnya lama, Ustaz. Loadingnya lama. Loading. Aduh, loadingnya lama banget sih. Ada seorang guru, dia itu punya pesantren tapi miskin. Makanya seadanya itu para santrinya di situ. Kemudian guru ini ngutus memberikan pesan kepada gurunya. Dia ngutus seorang santri, tolong sampaikan pesan ini kepada guru saya. Tempatnya di sana loh gitu. Maka murid ini pamitan sama syekhnya sama gurunya, kemudian melakukan perjalanan menuju kepada gurunya. Nah, Pak pesantren kaget. Kenapa? Loh, kok beda banget dengan pesantren gurunya? Pesantren gurunya ini mewah sekali. Bahkan ketika dipesan masuk ke ruangan tamu, ternyata gurunya ini sedang apa? Menghitung harta, kemudian dia apa? Sedang menata batangan emas di meja. Gitu ya. Nah, setelah hajatnya disampaikan, pesan gurunya disampaikan ke gurunya ini, kemudian dia berpamitan. Tapi sebelum berpamitan, gurunya itu bilang, nah, pulanglah ke pesantren gurumu, tapi sampaikan pesan saya ke gurumu itu. Pesannya apa? Juhudlah kau kepada dunia. Itu pesannya. Ini santri ini bingung loh ini. Ini guru itu miskin kok suruh juhud. Sedangkan gurunya ini tuh kaya, malah pesannya tolong sampaikan kepada gurumu agar juhud kepada dunia. Gitu ya. Akhirnya dia penasaran, akhirnya bertanya, loh maksudnya apa ya guru gitu. Dia akhirnya bertanya itu. Kemudian baru gurunya ini menjelaskan begini loh. Nah, ya kan?
Kenapa saya berikan pesan kepada gurumu itu agar juhud? Karena dia masih miskin, nggak punya apa-apa. Pasti dia itu berharap punya dunia. Sedangkan aku, semua sudah ada. Aku nggak pernah sedikit pun melirik dunia, nggak. Ya ada di depanku, tapi itu hanya seperti mainan. Kan seperti dunia itu karakternya kalau belum punya, mikir dia pengen berharap. Aku pengen punya mobil, gini-gini. Ketika sudah punya mobil, biasa aja itu. Begitulah dunia. Dunia itu permainan. Nah ya di situ. Aku ketika dia datang ke majelis lihat orang tuh pakai gamis. Bagus sekali. Warnanya biru, biru Biru laut. biru tua, biru laut. Cakep sekali modelnya, jilbabnya juga gitu ya. Kelihatannya indah sekali. Giliran sudah beli dia pakai, biasa aja ternyata. Yang pakai orang. Yang penting nutup aurat udah. Kayak gitu tuh. Nah, gitu ya. Berarti orang itu yang bisa biasanya orang yang jadi juhud itu orang yang Sudah kaya. sudah berharta. Yang kaya. Sudah berharta, sudah kaya. Maka kalau ada orang yang masih mencari harta, maka pesannya juhudlah kepada dunia, gitu. Kita ini masih mencari ya. Untuk bekal, Ustaz. Iya. Pulang. Mencari terus buat bekal. Bekal yang ngumpul-ngumpul. Nah itu dia. Kumpulin bekal untuk beribadah. Nah, jadi ya sudah. Ya, maka biar kita mengumpulkan bekal itu ada bekasnya, ayo bareng-bareng kemana? Baitullah. Baitullah. Itu Masya Ya Allah. Allah. Nikmatnya ya gitu kan. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Yang ketiga fakir. Makomat ketiga fakir. Fakir itu fakir ilallah. Ya, kita berarti merasa butuh kepada Allah. Kemudian yang di atasnya itu sabar. Kemudian di atasnya lagi tawakal. Dan makom tertinggi namanya ar-ridho. Berarti ada 7 ya. 7 makom. Makom paling bawah namanya? Tangga pertama namanya? Tubilallah. Taubat. Tubuh ilallah. Tangga tertinggi namanya? Ar-ridho. Oke, kita urutin. Kalau kita mau menggapai kedudukan spiritual tertinggi, maka segera naik tangga. Tangga pertama jangan melompat, langsung tangga 2 nanti jatuh. Keplecok. Iya, makanya langsung apa? Maka langkah pertama ya naiklah tangga pertama. Namanya Taubat. tangga taubat. Setelah itu naik lagi tangga warok. Setelah itu naik lagi tangga zuhud. Kemudian naik lagi tangga fakir. Kemudian naik lagi tangga as-sabar. Sabrun atau sabar. Kemudian naik tangga lagi tawakal. Dan tangga yang paling tinggi kalau kita namanya kalau sudah di puncak namanya tangga ridho. Itu gitu ya. Oke ya. Atas ketentuan. Nah, jadi gitu ya. Sudah ya, cukup ya. Nah, ini tadi apa? Cara agar kita itu mendapatkan biar kita bisa mencapai mahabbatullah. Itu tangganya 7 itu. Kenapa Kak? Sehingga para ulama menegaskan kalau sudah orang itu ridho, Allah sudah ridho, gitu ya. Ya, maka apa? Kalau Allah sudah meridhoi seorang hamba, maka keridhaan seorang hamba itu berarti apa? Allah memberikan cinta tertinggi kepadanya. Ini Allah ridho, berarti Allah mencintainya. Gitu ya. Hadirin para santri yang mulia ya, sebagaimana firman Allah ya. Kalau misalnya dalam surat kelima itu surat apa? Al-Maidah ya. Dalam surat Al-Maidah itu ayat yang ke-119, di situ ada kalimat yang Allah ridho kepada mereka pun ridho kepada Allah. Ya Allah, gitu ya. Gitu ya. Jadi ada kalimat di situ nih ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an.
itu kalimatnya ya. Radhiyallahu anhum Waridul. wa radu anhu. Nah, gitu. Allah ridho terhadapnya, ya, artinya dan mereka pun ridho kepada Allah, Allah. ridho kepada Allah. mereka dan mereka ridho kepada Ya Allah. Roti. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun Ridho kepada Allah. nah itu ya. Oke, baik. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir ada syarat. Syarat tadi kan cara dan syarat mencapai mahabbatullah ya. Nah, kalau tadi caranya itu kita harus menaiki makomat, tangga-tangganya ada berapa tadi? 7. 7. Nah, kalau syaratnya ada 4. Syaratnya ada berapa? 4. Nah, ada 4 itu. Pertama adalah coba diperhatikan. Tauhid al-mahabbah. Pertama apa? Tauhid al-mahabbah. Yang kedua ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikhlas hati hanya kepada Allah. Dan yang keempat berakhlak dengan akhlak orang yang cinta karena Allah. Nah ini ada 4 itu. Sifat udah tahu semua kan? Diulang Ustaz, mohon diulang Ustaz. Oke, ini Ustaz ulang ya. Referensinya Ustaz kasih tahu ya. Ini Ustaz ambil dari kitab judulnya Mahabbah Ilayah. Nama kitabnya. Penulisnya Syekh Syahdat bin Mahmud As-Sawi. Ini ya. Nah, Syekh Syahdat menegaskan syaratnya ada 4. Pertama, tauhid al-mahabbah. Yang kedua, ittiba Rasul. Yang ketiga, ikhlas hati hanya karena Allah. Yang keempat, berakhlak dengan akhlak orang-orang yang cinta karena Allah. Nah, ayo kita sudah habis waktunya. Belum. Kok belum terus ayo? Kadang nikmat ini. Ya udah kalau gitu Ustadz jelaskan secara ringkas dari 4 ini ya, biar kita punya pemahaman ya. Oke, baik. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Tauhid al-mahabbah. Ya, tauhid al-mahabbah itu apa namanya? Ini. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 165 itu. Surat Al-Baqarah berapa? 165. 165. Ya, ini sudah kita bahas di awal-awal ketika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Allahumma arhamna bil qiraat ya. Sampai Ustaz hafal ya. Gitu. Dan di antara manusia ada yang mengambil apa-apa yang berasal dari Allah, kemudian dia menyembahnya, kemudian itu jadikan sebagai anggadan, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Mereka itu menyembah sesuatu dan dia itu menggunakan itu untuk menandingi Allah. Yuhibbunnahum kahubila, dan mereka sangat mencintai ajaran selain Allah itu. Mereka sangat mencintai sesembahan selain Allah itu. Waladina amanu, ada orang yang beriman, asyaddu, berada di puncak kerinduan, berada di lambung cinta, hubbalil, hanya cinta kepada Allah. Walau yaral ladina zalamu id yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Di situ. Jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa sesungguhnya kekuatan itu annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu semuanya milik Allah gitu. Wa annallaha syadidul 'adzab.
Dan sungguh amat berat siksaan Allah. Sehingga mereka akan pasti menyesali. Mereka yang mengambil kecintaan kepada selain Allah pasti mereka akan menyesal. Dalam hal ini Allah yang menegaskan ayat ini itu kita suruh memurnikan mahabbah kita kepada Allah. Maka disebut dengan apa tadi? Langkah pertama tauhid mahabbah. Tauhid mahabbah lawannya apa? Musyrik. Ya, itu orangnya. Kalau perbuatannya Menyekutukan Allah. ya namanya apa? Syirik. Iya. Ya, betul. Ya. Namanya syirik mahabbah. Namanya apa? Syirik. Syirik mahabbah gitu ya. Jadi kalau sudah tauhid mahabbatullah, kita harus menghindari syirik ya. Kalau sudah tauhid mahabbah, kita harus menghindari syirik mahabbah karena ini jadi syarat pertama. Yang kedua, ternyata mahabbah itu sangat ya, kalau di ayat tadi ya Al-Baqarah 165 itu ada hubungan yang sangat erat ya. Antara keimanan dengan mahabbah. Jadi orang yang keimanannya tinggi ya dia akan memiliki mahabbatullah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, cukup ya. Kemudian yang kedua, syarat kedua apa tadi? Ittiba Ittiba Rasul. Ini sudah jelas kalau ittiba Rasul ya. Ittiba Rasul itu berarti apa? Salawat. Yang mengikuti Rasul. Yang diikuti apa? Ajarannya. Jadi gini loh, mengikuti Nabi itu ada 4. Pertama, mengikuti dalam hal apa? Dalam amalan yang wajib. Bagaimana Nabi menjalankan perkara wajib kita ikutin. Yang kedua, ikuti Nabi itu amalan-amalan sunnah mu'akkadah. Sunnah apa? Sunnah mu'akkad. Yang ketiga, mengikuti amalan-amalan sunnah ghairu mu'akkadah. Ya. Sunnah tapi nggak dikuatkan. Maksudnya tetap Nabi melaksanakan tapi nggak menguatkan. Itu. Yang keempat adalah mengikuti amal yaumiyah. Ya. Day to day-nya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apa yang dilakukan Nabi. Perbuatan itu kita ikuti. Nah, tiba itu ada 4 itu. Ya. Sudah ya, cukup ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, yang ketiga itu apa? Ikhlas hati karena Allah. Ikhlas hati hanya karena Allah. Ikhlas itu apa kan? Iya. Iya, ridho Ustaz. Ikhlas, ridho. Ikhlas. Ya, oke, perhatikan baik-baik ya. Ada kitab judulnya Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Di dalam kitab itu ada nasihat dari seorang ulama ya, nama ulama tabi'in ini, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau memberikan nasihat gini. Tarkul amali min ajalin nas riyaun. Ya. Meninggalkan suatu amal karena manusia itu disebut riya. Wal amalu min ajalin nas syirkun. Sedangkan orang yang beramal karena manusia disebut syirik. Satu ulang ya. Orang yang misalnya jangan datang ke majelis ilmu, datang ke Cahayaku misalnya atau ke masjid mana, Wanca misalnya. Jadi kan mau sholat sunnah, kalau mau duduk mau tilawah, kok dilihat orang nggak jadi. Takut nanti ria. Ria itu kayak gitu malahan. Dia meninggalkan amalan karena manusia itu disebut ria. Kemudian dia melakukan amalan karena manusia disebut syirik. Gitu ya. Terus ikhlas itu apa? Nah ini. Wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma.
Sedangkan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan dirimu dari dua hal itu. Menyelamatkanmu dari riya dan syirik. Ya, Maka dan kalau kau sudah tidak riya dan tidak syirik disebut ikhlas. Ikhlas. Nah, kayak gitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu ya. Hadirin, ini akhirnya sangat jelas ya. Gitu ya. Sangat jelas. Bahkan kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab induknya namanya Al-Fawaid ya. Beliau menegaskan kepada kita, al-amalu bi ghairi ikhlas. Jika amal dilakukan tanpa keikhlasan, apa yang terjadi? Apa kira-kira? Jadi gini, kita ulang ya. Perhatikan kalimatnya. Ini ada dalam kitab apa tadi? Al-Fawaid. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan al-amalu bi ghairi ikhlas, jika amal yang dilakukan tanpa keikhlasan wala iftida'in kal musafir ya wala ifdati iftida itu dan tanpa meneladani Rasulullah gitu ya. Jika amal itu tanpa keikhlasan dan meneladani Rasulullah, jika kita beramal pertama kok enggak ikhlas, yang kedua kok tidak mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Kal musafiri yamla'u jirobahu romlah. Maka itu seperti seorang musafir yang memenuhi kantong bekalnya dengan romlah. Romlah itu pasir. pasir. Siti romlah, siti pasir. Syafir. Berarti nggak ada manfaatnya ya Ustaz? Iya. Iya. Lah masa orang musafir loh, kok bekalnya di tasnya kok pasir. Pasir ya. Ya mubadir ya. Kalau pasir itu gimana? Ada sifatnya gimana? Ya yuskiluhu wala yang fauhu. Yuskiluhu apa? Memberatkan. Yang kedua la yang fauh. Yang kedua tidak bermanfaat. Iya. Pertama berat kemana-mana bawa pasir. Berat. Suruh outbound aja bawa air aja berat. Sudah berat, tidak bermanfaat. Iya, itu dia. Maka ikhlas itu kalau amal tanpa ikhlas itu kayak gitu. Seperti seorang musafir kemana-mana bekalnya pasir. Udah berat, yang kedua tidak manfaat. Maka Ibnu Qayyim melanjutkan al-mukhlisu man yaktumu hasanat. Orang yang ikhlas itu siapa? Siapa saja yang bisa menyembunyikan kebaikannya gitu. Gitu ya. Jadi ikhlas itu man yaktumu hasanatah. Ikhlas, orang yang ikhlas itu orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya. Kama yaktumu sayyi'atah. Sebagaimana ia berusaha menyembunyikan segala keburukannya. Nah, itu ya. Ikhlas. Cukup ikhlas. Dan yang terakhir apa tadi? Akhlak orang yang mencintai dengan karena akhlak Allah. Orang-orang cinta karena Allah. Ya sudah. Berarti kalau kita itu misalnya, maksudnya gini, kalau kita mencintai Allah, berarti kita berakhlak sebagaimana akhlak yang disyariatkan Allah. Gitu ya. Akhlak itu kan sebenarnya keadaan jiwa. Keadaan jiwa seorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya. Itu akhlak. Bagaimana kondisi batinmu, maka akan terefleksi dalam perilaku kita. Dan perilaku kita namanya akhlak. Gitu ya. Maka kalau bicara tentang akhlaknya orang mencintai Allah itu, berarti akhlaknya siapa? Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah.
Bagaimana akhlak Rasulullah? Nah, akhlak Rasulullah itu adalah akhlakul apa? Akhlak Rasulullah itu ada Al-Quran. Kan gitu kan? Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah menjawab bahwa Nabi itu akhlaknya akhlak Al-Quran yang berjalan. Nah, kemudian disimpulkan oleh para ulama akhirnya yang disebut dengan akhlak itu, ya, akhlak di sini adalah ada 4. Pertama riyadhah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, dan keempat musyahadah. Pertama apa? Riyadhah itu ya kita itu disiplin berlatih dan mendidik jiwa, hati dan roh kita agar terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua mujahadah, ya bersungguh-sungguh dalam melakukan riyadhah. Gitu ya. Tidak awalnya semangat, baru seminggu wes agak semangat bakar belas. Kendor. Yang ketiga muraqabah. Muraqabah itu apa sih? Muraqabah itu seorang yang berusaha terus-menerus memperbaiki dirinya. Seorang yang mengadakan penelitian, meneliti dirinya. Kekuranganku apa toh? Aku itu sudah berkualitas sebelum. Kualitas diriku itu setingkat apa? Setelah itu dia memperbaiki diri. Dan yang terakhir adalah musyahadah. Musyahadah itu artinya apa? Musyahadah orang yang mu itu orang, syahadah itu saksi ya. Musyahadah itu orang yang dalam baik akalnya, kalbunya, fisiknya, ya pikirannya gitu ya. Ya, senantiasa berada dalam persaksian Allah. Berarti musyahadah itu orang yang merasa apapun yang dilakukan selalu disaksikan oleh Allah. Di sini ada kata wajibul wujud. Wajibul wujud. Jadi wajibul wujud itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya dalam setiap apapun itu Allah itu ada, Allah wujud itu wajib sifatnya. Baik kita dalam kesendirian kita maupun ketika dalam keramaian. Baik tatkala kita dalam kondisi lapang maupun sempit, maka kudu bagaimana wajibul wujud. Allah itu ada. Allah menyaksikan aku. Allah itu membersamaiku. Begitu ya. Itu musyahadah. Ya. Baik, 4 hal itulah yang sebenarnya kita bicara akhlak tadi. Pertama apa? Riyadhah. Jangan dibalik. Riyadhah. Yang kedua? Mujahadah. Yang ketiga? Muraqabah. Dan yang keempat terakhir musyahadah. Baik, dengan demikian udah selesai kajian kita tentang mahabbah, tentang cinta ya. Cukup panjang perjalanan cinta kita untuk sampai hari ini, dan tolong dipelajari kembali setiap nasihat-nasihat cinta yang dari Allah, Rasulnya dan para ulama selama kita belajar bab tentang mahabbah ya. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Amin. Allahumma. Nah, baik, sebelum Ustaz akhiri, Ustaz menegaskan kembali, mari kita sukseskan acara kita, program dakwah kita. Salah satunya adalah hari Ahad besok ada sesi pagi dan sesi siang. Sesi paginya adalah apa? Kajian umum Cahayaku dalam rangka Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Maka di antara panjenengan yang belum ngisi list, segera ngisi list biar dicatat sebagai amal kebaikan. Terakhir hari ini kayaknya ya, betul ya? Ya, monggo yang dereng ngisi list segera ngisi list. Ya, baik yang offline berarti hadir Cahayaku maupun yang online segera didaftarkan biar dicatat sebagai amal
Soleh, amin. Kalau Kemudian minta ada restunya, insya Allah siangnya ada baksos. Ya, siangnya ya. Baik, mungkin begitu. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan, Alhamdulillah, panjang syukur umur. Ustaz. Ya Rabbal alamin. Matur suwun doa-doa ini pun semoga panjenengan sedaya nggih demikian adanya ya. Amin. Baik.